Perilaku konsumtif adalah sebuah perilaku yang mana membuat kita menjadi orang yang cenderung untuk menjadi miskin di masa depan. Dan mungkin kemiskinan kita saat ini diperoleh dari kebiasaan kita dalam berperilaku secara konsumtif di masa lalu. Apalagi jika kamu ingin menabung, supaya tabungan kamu cepat terkumpul, supaya kamu bisa menjadi orang yang cepat mencapai tujuan finansial kamu dari tabungan yang kamu miliki dan lakukan setiap harinya, kamu harus bisa terhindar dari perilaku konsumtif ini. Karena perilaku konsumtif ini akan sulit untuk membuat kamu menambah tabungan kamu secara konsisten dan juga akan membuat kamu cenderung untuk terbiasa menggunakan uang yang kamu tabung sebelumnya. Yang mana pada akhirnya membuat kamu tidak memiliki tabungan sama sekali karena habis kamu gunakan. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang bisa kamu terapkan untuk bisa menjadi orang yang lebih cepat dalam mencapai tujuan kamu dalam menabung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang pertama, yaitu adalah dengan membuat anggaran bulanan. Perilaku konsumtif bisa kita hindari dengan membuat anggaran. Karena dalam membuat anggaran, kita pastinya akan mengalokasikan setiap jenis pengeluaran yang kita miliki selama 1 bulan penuh dengan jumlah persentase yang tepat dan jelas dari gaji yang kita miliki. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mencatat jumlah pendapatan kamu dalam 1 bulan penuh. Kemudian kamu tuliskanlah semua jenis pengeluaran yang akan kamu lakukan selama 1 bulan penuh ke depannya. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu membagi pendapatan tersebut ke dalam semua jenis pengeluaran yang sekiranya akan kamu lakukan selama 1 bulan penuh dengan persentase yang jelas. Nah, di sini kita kan sudah membaginya ke dalam persentase yang jelas, yang mana tentu saja setiap pengeluaran akan kamu rencanakan dengan anggaran, dan juga setiap anggaran memiliki persentasenya sendiri yang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Ini akan membuat kamu terhindar dari perilaku konsumtif karena ya kamu tidak akan berbelanja terlalu banyak atau berlebihan melampaui dari kemampuan atau rencana keuangan atau rencana pengeluaran yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Yang pada akhirnya membuat kamu ya tidak berbelanja secara terlalu berlebihan dan tidak mengeluarkan uang secara sembarangan. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang kedua adalah tentukan tujuan keuangan yang spesifik. Membuat tujuan keuangan yang spesifik adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menabung, karena ya tujuan yang spesifik ini membuat kita menjadi orang yang semakin termotivasi dalam menabung dan semakin bersemangat untuk terus menambah tabungan kita. Dan kalau kita memiliki tujuan keuangan yang spesifik, kita jadi enggan untuk menggunakan uang yang kita tabung sebelumnya, karena kita takut tentu saja nanti kalau kita terbiasa dalam menggunakan uang yang tidak seharusnya kita gunakan, kita akan kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan yang kita bentuk sebelumnya. Maka dari itu ya buatlah tujuan keuangan yang jelas dan spesifik tentang apa yang akan kamu raih nanti, apa yang akan kamu beli nanti, dan apa yang akan kamu buat di masa depan. Entah itu dalam membuat rumah, menikah, dan juga yang lainnya. Intinya, tujuan keuangan ini haruslah berbentuk spesifik dan jelas dan kamu benar-benar menginginkannya. Bukan hanya ada atau bukan hanya jadi, tapi benar-benar jelas. Kenapa? Karena ya kalau tujuan keuangan ini tidak terlalu jelas atau masih kurang kamu minati, kamu akan menyepelekannya. Sehingga ya itu akan berdampak pada semua proses berbelanja yang kamu lakukan, proses menabung yang kamu lakukan, dan juga proses bekerja yang kamu lakukan setiap harinya. Karena semakin kuat dan semakin spesifik tujuan yang dimiliki oleh seseorang, seseorang tersebut akan semakin terkontrol dalam menabung dan dalam semua proses pengelolaan keuangan yang dia miliki. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang ketiga adalah otomatisasi tabungan. Jadi otomatisasi tabungan itu adalah dimana kalau kamu ingin menabung saat ini atau sekarang, buatlah 2 buah rekening tabungan.
Dimana yang pertama itu adalah rekening dari gaji kamu atau rekening yang kamu gunakan untuk menerima gaji. Kemudian rekening yang kedua adalah rekening untuk menabung khusus. Dan setelah kamu membuat rekening yang kedua, saatnya kamu untuk mengotomatisasi tabungan. Jadi ya, lihatlah misalnya pendapatan kamu setiap bulannya berjumlah sekitaran 3 juta begitu. Dan kamu sudah menghitung semua jenis pengeluaran dari anggaran yang sudah kamu buat per bulannya, yang mana kamu bisa menabung sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya dari gaji yang kamu miliki. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah saat kamu membuat rekening, kamu bisa mengotomatisasi agar gaji kamu setiap bulannya yang berjumlah 3 juta tersebut mentransfer secara otomatis 1 juta rupiah dari rekening gaji ke rekening tabungan khusus yang kamu buat sebelumnya. Ini akan sangat membantu kamu dalam mengelola keuangan, karena ya dengan otomatisasi tabungan ini kamu tidak perlu repot-repot untuk menabung secara manual, karena ya kita juga memiliki masalah kita sendiri. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, kadang kita ya tidak memiliki waktu untuk menabung gitu karena terlalu sibuk kadang. Dan semua hal itu bisa kita tanggulangi dengan menggunakan proses otomatisasi tabungan. Dan juga tentu saja kita akan berpeluang untuk lebih besar dalam mencapai jumlah tabungan yang lebih tinggi di masa depan, karena jumlah yang kita tabung setiap bulannya akan tetap konsisten dan sama. Dan juga peluang kita untuk menabung dengan jumlah yang kecil atau tidak jelas atau tidak karuan juga terhindar. Dan kalau kamu tidak melakukan otomatisasi tabungan, kamu akan cenderung untuk terbiasa menggunakan uang yang ada di satu rekening. Dan kebiasaan inilah yang bisa membuat seseorang berperilaku konsumtif, yang mana tanpa sadar kadang kita menggunakan uang yang seharusnya kita tabung untuk berbelanja, yang padahal ya itu adalah uang tabungan gitu. Karena ya kita menggabung satu rekening di mana kita menabung dan mendapatkan gaji di situ. Jadi proses konsumsi yang kita lakukan semuanya kita peroleh dari uang yang ada di satu rekening tersebut. Dan kita biasanya akan terbiasa menggunakan satu hal atau melakukan satu hal kalau kita menganggap hal tersebut ringan, karena ya kita biasa melakukannya gitu. Jadi ya kalau kita tidak memisahkan rekening, kita akan cenderung untuk berkemungkinan sangat besar untuk mengambil atau menggunakan uang yang ada di dalam rekening kita secara terus-menerus. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang keempat adalah dana darurat. Kenapa sih dana darurat bisa membuat kita menabung dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari perilaku konsumtif? Itu karena dana darurat adalah sebuah bantuan finansial atau cadangan finansial yang mana bisa membantu kita dalam mengamankan tabungan yang kita miliki. Jadi dalam hidup ini kita tidak pernah bisa menerka dan membaca semua situasi yang kita hadapi ke depannya secara 100%, karena ada banyak sekali situasi yang tidak terduga yang biasanya muncul di masa depan. Sebagai contoh misalnya kita suatu saat di PHK, juga suatu saat keluarga kita membutuhkan uang yang harus benar-benar kita sediakan secepatnya, dan juga jenis-jenis pengeluaran yang lainnya. Nah, kalau kamu tidak memiliki dana darurat, tentu saja kamu akan cenderung untuk menggunakan uang tabungan kamu untuk membayar semua keperluan mendadak tersebut. Misalnya ya kamu di PHK dan kamu tidak memiliki dana darurat, otomatis kamu akan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai kamu memiliki pekerjaan lagi dengan menggunakan uang tabungan kamu. Padahal akan sangat fatal jika kita terbiasa menggunakan uang yang kita tabung sebelumnya, karena itu akan menjadi kebiasaan dan kita akan menggunakannya secara terus-menerus. Jadi saat kita menggunakan dana darurat atau saat kita memiliki dana darurat, semua hal itu bisa terminimalisir. Dimana ya misalnya kita di PHK, tentu saja kita bisa menggunakan dana darurat ini khusus untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita bisa mengisi dana darurat ini nanti saat kita sudah mendapatkan pekerjaan lagi. Jadi berapa jumlah dana darurat yang ideal? Saya sudah sering membahasnya di video-video lain, yaitu 6-12 bulan pengeluaran kamu. Dan ini bukan kata saya, ini adalah kata Benjamin Graham, penulis The Intelligent Investor dari Amerika.
Jadi ya otomatis dengan kata lain, kalau kamu mengeluarkan uang dalam 1 bulan sejumlah 1 juta rupiah, otomatis dana darurat kamu idealnya adalah berjumlah 6-12 juta rupiah. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang kelima adalah batasi penggunaan kartu kredit. Saran saya jangan pernah menggunakan kartu kredit kalau bisa, dan kalaupun harus menggunakannya jangan terlalu berlebihan. Karena sebenarnya menggunakan kartu kredit itu adalah sebuah proses di mana kita berhutang dalam menggunakan uang atau dalam berbelanja, dan hutang tersebut harus kita bayarkan secara rutin. Dan itulah yang disebut dengan penggunaan kartu kredit. Kita tidak memiliki uangnya sebenarnya, tapi ya kita harus mengkredit uang yang ada di dalam kartu tersebut gitu. Jadi kita bisa berbelanja secara leluasa tanpa memegang uang sebenarnya. Tapi ada 2 kesalahan di sini saat kita berbelanja dengan kartu kredit ini. Yang pertama, kita akan menjadi semakin konsumtif, berbelanja semakin boros, karena kita atau orang pada umumnya biasanya akan sangat boros berbelanja saat mereka tidak memegang uang asli atau saat mereka hanya berbelanja menggunakan kartu. Kenapa? Karena berbelanja menggunakan kartu tidak akan membuat kamu paham berapa jumlah uang yang akan kamu habiskan. Kamu hanya bisa melihatnya secara angka, tidak secara lembar kertas. Dan hal inilah yang akan membuat kamu semakin sepele atau menyepelekan proses pengeluaran yang kamu lakukan atau berbelanja yang kamu lakukan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kamu harus membayar bunga kalau kamu menggunakan kartu kredit. Karena ya kartu kredit sebenarnya bersifat hutang yang harus kamu bayarkan, dan semua jenis hutang membutuhkan bunga atau menyediakan bunga yang harus kamu bayarkan. Jadi ya hindarilah penggunaan kartu kredit kalau bisa, dan saran saya kalau memang harus digunakan ya kurangi gitu. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang keenam adalah evaluasi pengeluaran secara berkala. Mengevaluasi pengeluaran secara berkala adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, apalagi jika orang tersebut memiliki tanggungan yang cukup besar, kemudian orang tersebut memiliki pendapatan yang tidak tetap. Evaluasi pengeluaran adalah hal yang wajib dilakukan. Karena kalau kamu tidak mengevaluasi pengeluaran kamu secara berkala, kamu tidak akan bisa paham dan mengerti atau ngeh jika kamu sebelumnya atau di bulan lalu mengeluarkan uang terlalu banyak atau berlebihan daripada yang seharusnya kamu keluarkan. Dan hal inilah yang membuat kamu pada akhirnya akan menjadi semakin boros, bukannya menjadi semakin paham tentang keborosan yang kamu lakukan dan kamu bisa menghindarinya. Tapi tanpa mengevaluasi keuangan atau pengeluaran kamu secara berkala, ya kamu akan terbiasa saja gitu. Rasanya nggak akan pernah ada yang salah sebenarnya, karena itu tentang kebiasaan kita. Dan kita hanya paham tentang perilaku boros kita hanya saat kita melihat evaluasi atau melakukan evaluasi pengeluaran. Misalnya di akhir bulan, di setiap akhir bulan kita melakukan evaluasi pengeluaran. Biasanya disitulah kita paham bahwa wah ternyata aku terlalu boros nih bulan kemarin, seperti itu. Karena ya kita hanya melakukan sesuatu atau mengeluarkan uang secara normal biasanya setiap hari gitu. Jadi kita nggak akan terlalu paham kalau kita terlalu boros daripada sebelumnya. Jadi ya lakukanlah evaluasi ini untuk menghindari perilaku konsumtif atau untuk menghindari penggunaan tabungan yang sudah kamu miliki sebelumnya. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang ketujuh adalah terapkan prinsip 30 hari. Jadi apa itu prinsip 30 hari? Prinsip 30 hari ini adalah kamu menunda selama 30 hari proses pembelian sebuah barang. Misalnya, kamu membuka smartphone kamu dan membuka toko online di smartphone kamu dan kamu melihat banyak sekali barang yang menarik. Sampai suatu saat kamu melihat satu barang yang benar-benar wow dan kamu sangat inginkan. Nah, saat kamu benar-benar merasa kamu tidak bisa tidur karena menginginkan barang ini, tundalah pembelian kamu selama 30 hari. Kenapa? Bisa jadi barang tersebut tidak benar-benar kamu inginkan. Dan manusia pada normalnya selalu membutuhkan 7-10 hari untuk bisa memahami apakah mereka membutuhkan sebuah barang atau hanya menginginkannya. Dan saran saya ya lakukanlah selama 30 hari, karena kamu juga akan memiliki waktu lebih banyak untuk mencerna semua informasi dengan lebih maksimal,
kamu juga akan lebih paham apa yang kamu butuhkan dan inginkan, dan kamu juga memiliki waktu untuk berpikir dampak dari membeli barang tersebut terhadap tabungan yang kamu miliki ke depannya. Jadi ya itulah proses menerapkan prinsip 30 hari ini. Tundalah proses pembelian barang yang kamu tidak tahu apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. Terutama jika barang tersebut kamu lihat dan kamu inginkan secara impulsif dari toko online ataupun dari supermarket. Kemudian cara menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif yang terakhir atau yang ke-8 adalah batasi akses ke toko online dan sosial media. Kalau kamu masih memiliki banyak aplikasi toko online di smartphone kamu, saran saya, kamu hapuslah mulai saat ini. Kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang boros sebelumnya. Kenapa? Karena ketahuilah, ini adalah mungkin 50% penyebab kamu menghabiskan uang tabungan kamu dan membuat kamu berperilaku konsumtif dan juga membuat kamu sangat boros, yaitu berbelanja secara impulsif yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi hapuslah toko online atau sosmed yang kamu miliki, karena kita biasanya berbelanja di kedua tempat tersebut. Tapi ya kalau kamu masih sangat membutuhkan sosmed, saran saya hapus toko online aja gitu. Ya karena seringkali saya melihat di mana banyak sekali orang membeli sesuatu saat mereka tidak melakukan apa-apa di rumah mereka. Mereka hanya scroll-scroll toko online gitu, dan pada akhirnya mereka melihat barang yang menarik, ya ujung-ujungnya dibeli gitu. Padahal pas nyampe rumah, kamu lihat di sekarang ini gitu, di momen kamu menonton video ini, kamu lihat ke sekeliling kamu, berapa barang yang sudah kamu beli secara impulsif yang tidak benar-benar kamu butuhkan, tapi kamu beli dan sekarang tidak kamu gunakan sama sekali. Lihatlah ke sekeliling kamu. Pasti ada beberapa barang kalau kamu irit, dan kalau kamu ya biasa gitu kayak orang-orang kebanyakan, pasti banyak tuh barangnya. Apalagi bagi perempuan gitu, biasanya ini adalah masalah yang cukup pelik yang harus dihindari. Jadi ya saran saya, kurangi ya, kalau tidak bisa dihapus, batasilah akses ke toko online ini. Tapi kalau saya sih, saya hapus toko online yang ada di smartphone saya atau e-commerce saya. Kemudian sosmed ya batasi kalau kamu nggak bisa hapus. Tapi kalau kamu bisa hapus, itu akan jauh lebih baik, sehingga kamu bisa fokus untuk melakukan hal yang lain, menghibur diri dengan hal yang lebih bermanfaat, dan juga untuk ya fokus pada pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu bekerja di toko online atau di sosmed, ya nggak usah dihapus, tapi kontrol diri saja dengan lebih matang daripada sebelumnya. Itu akan cukup membantu gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.